Ya pemirsa, hingga kini harga tiket pesawat maskapai penerbangan domestik masih mahal meski masa-masa puncak jumlah arus penumpang pesawat telah lewat dibandingkan dengan maskapai penerbangan asing. Untuk jarak dan lama penerbangan yang hampir sama, harga tiket pesawat maskapai penerbangan domestik mencapai hampir 2 kali lipat. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Benarkah ada kartel di dunia penerbangan Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Guntur Saragih. Pak Guntur, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Egan. Pak Guntur, polemik mengenai tiket penerbangan domestik ini saya katakan belum berakhir karena meskipun kemarin Garuda Group paling tidak menyatakan mereka akan menurunkan 20% begitu harga tiket, tapi kenyataan sampai sekarang ini masih cukup mahal. Apakah memang ada kartel? Baik, untuk menjawab apakah ada kartel, tentu KPPU belum bisa menyimpulkan itu karena dalam beberapa dugaan masih ada dalam penelitian dan penyelidikan. Oke. Seperti yang diketahui di KPPU tahapannya penelitian, penyelidikan, pemberkasan, persidangan baru putusan. Oke. Jadi untuk yang tiket pesawat itu masih dalam penyelidikan. Oke. Untuk kargo penyelidikan, untuk KSO, Close Directorship itu juga masih penyelidikan. Untuk bagasi itu di penelitian. Oke, sampai sekarang dugaan ke arah kartel meskipun belum final begitu ya, menguat atau seperti apa? Kalau dugaan sudah pasti, ada dugaan dari KPPU. Ada, sudah ya, pasti. ya? Okay. Tinggal penyelidikan kita menemukan 2 alat bukti. Setelah ditemukan 2 alat bukti firm, minimal 2 alat bukti, kita akan naikkan ke pemberkasan. Oke, yang membuat ada dugaan kartel itu apa? Dari investigator tentu saya tidak bisa sampaikan seluruhnya ya, tapi ada indikasi. Untuk di KPPU kan kita menggunakan juga circumstance evidence ya. Jadi ada data-data ekonomi, data-data pergerakan harga yang ada kesamaan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya kami juga menemukan indikasi lain yang menjurus bisa menemukan alat bukti adanya kesepakatan. Nah, ini dalam proses. Dalam proses oleh investigator kami. Oke, kalau misalnya selama ini diketahui publik kan alasan mereka menaikkan harga tiket lalu kemudian menurunkan kembali pada saat awal tahun kemarin itu adalah masalah harga aftur, Pak Guntur. Nah, ini harga aftur di bandara Indonesia yang beberapa bandara itu memang berbeda. Alasan itu masuk akal tidak? Tentunya kalau sampai peningkatannya 100-200% tidak logis ya. Karena 25% ya, sesuai dengan perhitungan tarif batas atas yang diatur oleh formulasi oleh Kemenhub itu 25% proporsi dari aftur. Sehingga kalau kenaikan aftur dianggap kenaikan yang 100%, maka 25% terhadap kenaikan. Asumsi yang lain tetap. Nah, apalagi kalau kita lihat kurs juga tidak berubah, artinya ada potensi kurs karena ada leasing di situ, ada sewa pesawat, artinya kenaikan sampai 100-200% itu untuk alasan karena aftur itu secara perhitungan kasar belum. Bagi kami kurang bisa diterima. Walaupun kami akan telah terus. Pak Guntur, dari hasil pemeriksaan sampai sekarang masih terus berlangsung, apakah sudah memanggil semua pihak-pihak yang berkaitan? Sudah. Tentunya dalam penyidikan kita sudah semua memanggil semua pihak yang terkait, pelaku usaha, dan kita juga sudah menyurati Kementerian Perhubungan. Namun memang sampai sudah ke sekian puluh hari belum dijawab. Belum dijawab? Ya, karena memang kita ingin menyurati Kementerian Perhubungan apakah ada kebijakan Kementerian Perhubungan dalam hal ini. Karena bagi KPPU penanganannya akan bisa berbeda. Kita akan masukkan pertimbangan tersebut kalau memang ada kebijakan. Namun sampai hari ini memang belum direspon belum dijawab oleh kebijakan seperti apa nih kemudian yang diselidiki oleh? Ya, kita begini. Persaingan usaha di kita kan bukan pure liberal ya. Di situ juga masih memberikan ruang ada eksistensi negara di situ. Eksistensi negara sesuai dengan pasal 50 ayat A diperkecualikan oleh undang-undang ini yang diatur oleh aturan perundang-undangan. Artinya kalau memang kebijakan pemerintah di situ dalam konteks hadirnya negara itu tentu menjadi pertimbangan untuk KPPU. Jadi di situ. Maka oleh karena itu kita minta ke Kementerian Perhubungan, apakah Anda Kementerian Perhubungan ini merupakan kebijakan Anda gitu. Soal pelaku usaha di penerbangan menaikkan dan menurunkan. Sampai sekarang belum ada jawabannya? Alhamdulillah belum dijawab. Dari pelaku usaha sendiri ketika kemudian dipanggil oleh KPPU, ketika ditanya kenapa Anda menaikkan harga tiket begitu signifikan? Tentu materinya saya tidak bisa sampaikan ya, itu investigasi. Tapi ada potensi-potensi yang kami temukan, adanya kesepakatan, adanya perilaku yang mengarah melanggar pasal 5. Sesama pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya dilarang menetapkan harga. Itu jadi, sudah jelas ya, semua pelaku usaha pasti sudah tahu mengenai itu. Harusnya sudah ya Undang-Undang 5. Apalagi kalau di penerbangan kita sudah pernah, maskapai sudah pernah berurusan juga dengan KPPU di tahun 2009. Sekarang tinggal prosesnya menunggu apa nih berarti? Untuk mengetahui supaya publik tahu nih nanti
keputusan dari KPPU kapan kira-kira setelah melalui proses pemeriksaan ini? Baik, terkait dengan ini sebenarnya ranahnya putusan ya, saya kira ya. Jadi di KPPU itu putusan karena melalui proses peradilannya. Jadi ini masih penyidikan masuk ketika memang PEM 2 alat bukti, minimal 2 alat bukti yakin, masuk pemberkasan dan persidangan. Di persidangan nanti silahkan pelaku usaha juga membela diri. Baik, ada kesempatan bagi para pelaku usaha begitu ya. Pak Guntur, tapi kalau kita mau melihat ada indikasi kartel atau tidak, itu caranya bagaimana sih? Baik, begini, dalam konteks kartel yang kita duga hari ini kan penetapan harga. Ya. Tentunya penetapan harga itu merupakan kebijakan strategis bagi pelaku usaha. Pastinya tidak sekonyong-konyongnya menetapkan naik turun. Itu ada kebijakan di situ. Ketika ada kesamaan dalam waktu yang dekat dan kebijakan harga tersebut tergolong jauh dari kebiasaan. Gitu. Contoh lah, perusahaan menetapkan harga naik 10, 20%, 30%. Dia punya ritme, dia punya schedule, dia punya kebiasaan dalam menetapkan harga. Ketika itu di luar kebiasaan, seperti kenaikan 100-200% itu di luar kebiasaan. Oke, mungkin kita bisa maklumi, di penerbangan ada peak season. Ya Natal, Tahun Baru, Lebaran, begitu. Apakah ini merupakan pola yang selalu dilakukan oleh perusahaan tersebut? Jadi di situ kita melihat ada perilaku tercermin dari bagaimana dia menerapkan kebijakan harga di masing-masing maskapai. Ketika ada kesamaan, pertanyaannya apakah ini punya track record kesamaan? Gitu. Misalnya saja, tetap saja dalam industri yang bersaing bisa jadi kan terjadi aksi reaksi. Ketika kompetitor naik, bagaimana pelaku usaha yang lainnya? Gitu. Ini yang akan kita lihat, ini yang akan kita temukan selain dengan alat bukti yang lain. Kalau yang melihat kemarin kan ini bersama-sama semuanya. Lalu kemudian dikatakan akan bersama-sama juga akan menurunkan. Nah ini publik bisa paling tidak menyimpulkan bahwa memang ada kan kartel? Iya, kalau ada tindakan bersama-sama. Pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya dilarang menetapkan harga. Kalau nanti putusan dari KPPU menyatakan memang betul terjadi kartel, apa sanksinya? Jadi begini, pertama kalau dari sisi sanksi maksimum 25 miliar sesuai dengan Undang-Undang 599. Yang kedua, kami juga menilai industri ini makin terkonsentrasi pada dasarnya. Nah, kami juga lagi membuat untuk rumusan untuk rekomendasi kebijakan saran. Ketika makin terkonsentrasi seperti ini, maka potensi hal ini terjadi. Makin sedikit pelaku usahanya, grupnya. Makanya ke depan kita juga memberikan antisipasi bagaimana penilaian barangkali ketika ada potensi merger akuisisi. Karena kalau merger akuisisi, maka semakin terkonsentrasi pelaku usahanya. Hari ini dengan kondisi seperti ini, diduga ada penyalahgunaan posisi dominan. Pak Guntur, apakah sanksi sebanyak 25 miliar itu cukup Pak untuk membuat efek jerah? Kalau kita bicara ada usaha yang kartel. Ya, tentu tidak. Oleh karena itu kita menyambut baik inisiatif DPR untuk mengamandemen Undang-Undang 599. Undang-undang ini dibuat tahun 99, tentunya 25 miliar dengan dasar berpikir tahun 1999. Maka oleh karena itu soal tadi apakah ini cukup, saya pikir pemerintah dan DPR sudah, dan kami tentunya juga sama semua sudah melihat ini sudah tidak cukup. Makanya kita menyambut baik ada amandemen yang sekarang sudah pada harmonisasi dan sinkronisasi. Mungkin kita memahami juga kepadatan DPR dan pemerintah menjelang pemilu, tapi kita berharap amandemen bisa terjadi sehingga ketidaksesuaian mungkin karena setahun sudah berganti atau beberapa isu yang memang masuk dalam amandemen itu bisa masuk di amandemen nanti. Pak Guntur, terima kasih telah bergabung sama kami. Kapan kita akan mendengar putusan dari KPPU? Sabar saja dulu. Sabar saja, baik. Terima kasih Pak Guntur, selamat pagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saja dengan informasi